Hari ini kita bahas satu koin kripto yang sering banget jadi bahan perdebatan. XRP. Buat kamu yang baru kenal atau bahkan yang udah lama denger tapi belum paham. Tonton video ini sampai habis karena kita akan bahas lengkap banget sejarah kemunculan XRP. Siapa pendirinya? Kegunaan XRP di dunia nyata. Kasus hukumnya yang viral banget. Sampai spekulasi masa depannya. Sebelum lanjut, kalau lo pegang XRP atau pernah beli XRP, boleh banget subscribe dulu ya. Karena video ini gue bikin khusus buat lo. Sebelum kita bahas XRP terlalu jauh, lo harus tahu dulu siapa orang-orang di balik proyek ini. Ceritanya mulai dari sekitar tahun 2012, di mana ada 3 orang kunci yang dulu pernah terlibat di dunia Bitcoin, tapi merasa Bitcoin itu lambat dan nggak efisien buat transaksi lintas negara. Mereka adalah 1. Jed McCaleb. Jed ini salah satu tokoh kontroversial di dunia kripto. Sebelumnya dia bikin Mt. Gox, yang awalnya website game card trading, lalu jadi salah satu exchange Bitcoin pertama di dunia. Tapi Mt. Gox meledak secara harfiah karena masalah keamanan dan akhirnya bangkrut tahun 2014. Jed cabut sebelum kejadian itu dan fokus bikin sistem pembayaran digital yang lebih cepat dan efisien, yang jadi cikal bakal Ripple. Setelah keluar dari Ripple, dia juga mendirikan Stellar XLM, saingan XRP. 2. Chris Larsen. Chris Larsen adalah pebisnis kawakan dari Silicon Valley. Dia bukan programmer, tapi dia paham banget soal dunia keuangan dan fintech. Sebelum Ripple, dia udah bikin 2 perusahaan fintech, Elon, salah satu platform pinjaman online pertama di AS. Prosper, platform peer-to-peer lending. Dia punya visi, pengiriman uang lintas negara harusnya secepat email. Chris akhirnya jadi wajah utama Ripple selama bertahun-tahun, dan sering disebut-sebut dalam kasus hukum Ripple vs. SEC. 3. Arthur Brito. Nama dia nggak seterkenal Jed atau Chris, tapi Arthur adalah salah satu arsitek teknis utama XRP Ledger. Dia juga salah satu dari sedikit orang yang menyusun struktur supply XRP dan sistem konsensusnya. Menariknya, Arthur itu low profile banget. Hampir nggak pernah tampil di media. Tapi di dunia developer, dia dihormati banget. Bro, lo udah tahu belum 3 orang itu sebelum nonton video ini? Kasih komentar bro, siapa dari 3 orang itu yang lo paling suka dan menurut lo paling pegang peranan atas XRP? Nah, gabungan ketiga orang ini akhirnya menciptakan sesuatu yang waktu itu revolusioner. XRP Ledger, sebuah jaringan blockchain yang bisa memproses transaksi dalam 3-5 detik dengan biaya nyaris nol dan tanpa mining seperti Bitcoin. Dan token utamanya XRP. Tapi sejak awal, XRP bukan diciptakan buat spekulasi atau jadi pengganti uang sehari-hari. Ripple memang dari awal nargetin kliennya adalah bank, lembaga keuangan, dan perusahaan pengiriman uang. Misinya jelas, membuat sistem pembayaran global yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih transparan dibanding SWIFT. Jadi kalau hari ini lo lihat XRP sering dikaitin sama bank dan institusi besar, itu bukan kebetulan. Itu memang dari awal dirancang buat jadi jembatan likuiditas. Bukan meme coin, bukan koin gorengan, dan bukan sekadar alat trading. Lo sering dengar 2 nama ini berseliweran, Bitcoin dan XRP. Keduanya termasuk kripto paling populer. Tapi sebenarnya mereka punya tujuan, teknologi, dan filosofi yang sangat berbeda. Perbedaan tujuan diciptakannya Bitcoin dan XRP. Bitcoin, BTC, diciptakan tahun 2009 oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Bitcoin adalah mata uang digital pertama di dunia. Tujuannya jelas. Jadi, uang digital yang terdesentralisasi nggak bisa dikontrol pemerintah, bank, atau institusi manapun. Bitcoin itu kayak bentuk perlawanan terhadap sistem keuangan tradisional, simpanan pribadi, anti-sensor, dan bebas inflasi karena suplainya terbatas. XRP, Ripple. XRP muncul tahun 2012, diciptakan oleh tim Ripple. Tujuannya beda. XRP
Diciptakan bukan buat jadi uang sehari-hari, tapi buat memfasilitasi transaksi cepat antar bank dan lembaga keuangan. Jadi kalau Bitcoin itu uang untuk rakyat, XRP itu jembatan uang untuk bank dan institusi. Perbedaan teknologi dan mekanisme konsensus antara Bitcoin dan XRP. Bitcoin pakai Proof of Work, POW. Transaksi harus divalidasi oleh miner. Butuh komputasi besar dan energi tinggi. Rata-rata butuh 10 menit per transaksi. Biaya bisa mahal, tergantung kepadatan jaringan. XRP pakai Ripple Protocol Consensus Algorithm, RPCA. Nggak butuh mining. Konsensus antar validator terpercaya. Prosesnya cepat dan ringan. Rata-rata hanya butuh 3-5 detik per transaksi, biaya sangat rendah. Bahkan kadang cuma 0,0001 XRP per transaksi. Perbedaan total supply dan inflasi antara BTC dan XRP. Bitcoin dibatasi cuma 21 juta BTC seumur hidup. Ini bikin Bitcoin punya sifat deflasi, alias makin lama makin langka. Cocok buat lo yang mikir jangka panjang kayak emas digital. XRP punya total supply 100 miliar XRP, dan sebagian besar disimpan dalam escrow oleh Ripple. Supply-nya besar, tapi sebagian dikunci dan dilepas bertahap, dan beberapa XRP dihancurkan tiap transaksi. Jadi meskipun supply besar, ada mekanisme pengurangan kecil secara berkala. Perbedaan sifat sentralisasi versus desentralisasi antara BTC dan XRP. Bitcoin sangat desentralisasi. Nggak ada yang punya, nggak bisa dikontrol, dan siapa aja bisa mining. XRP lebih terpusat. Ripple sebagai perusahaan masih memegang pengaruh besar, walau jaringan validator makin tersebar. Ini yang sering bikin XRP dikritik oleh komunitas kripto hardcore. Tapi di sisi lain, pendekatan ini justru lebih cocok buat dunia perbankan yang nggak suka sistem liar. Kesimpulan singkatnya, buat lo bro, Bitcoin itu emas digital. XRP itu jembatan uang antar negara. Bitcoin buat orang yang mau simpen kekayaan tanpa takut inflasi. XRP buat sistem pembayaran lintas negara yang cepat, murah, dan efisien. Lo bisa pegang dua-duanya, asal ngerti tujuannya beda. Jangan disamain kayak gorengan kripto lain. Bagaimana cara kerja XRP? Nih, gue kasih penjelasan santai. Tapi nancep. Bayangin lo kerja di sebuah bank di Jakarta. Lo dapat perintah kirim dana ke klien lo di Jepang lewat bank partner di Tokyo. Kalau pakai sistem lama, proses ini bisa ribet dan lama. Lo harus tuker rupiah ke USD dulu. Lalu kirim lewat jaringan Swift. Tunggu verifikasi berlapis. Potongan biaya tinggi. Kadang butuh 2-5 hari baru nyampe. Ribet. Mahal. Lambat. Solusi dari Ripple. RippleNet plus XRP. Ripple datang bawa solusi yang beda lewat ekosistem bernama RippleNet, dan XRP jadi bahan bakarnya. Begini alurnya secara sederhana. Bank A di Indonesia mau kirim 10 juta rupiah ke Bank B di Jepang. Uang dirupiahkan menjadi XRP oleh liquidity provider lokal. Bisa exchange. XRP dikirim lewat RippleNet. Proses hanya 3-5 detik. Di sisi Jepang, XRP langsung dikonversi menjadi yen. Bank B nerima uang dalam bentuk yen, seolah-olah uang itu langsung ditransfer lintas negara, padahal nggak pernah lewat USD. Semua itu terjadi hanya dalam hitungan detik. Nggak perlu tunggu hari kerja, nggak perlu sistem clearing antar bank, nggak perlu tuker-tuker mata uang lewat perantara, koresponden bank. Hasilnya, transaksi lintas negara yang biasanya 3 hari, jadi 3 detik. Biaya kirim internasional yang biasanya $30 bisa cuma 3 sen. Kenapa ini revolusioner? Karena XRP berfungsi sebagai jembatan likuiditas, bridge asset, antara dua mata uang yang nggak punya hubungan langsung. Lo nggak perlu pasar trading antara rupiah dan yen. Cukup pakai XRP sebagai perantara. Inilah kenapa Ripple fokus banget ke sektor perbankan dan remittance. Dan inilah kenapa XRP bukan cuma koin buat trading, tapi alat kirim uang internasional. Supaya gampang, anggaplah XRP itu sama dengan tukang ojek kilat antar duit. Bayangin lu mau kirim duit dari Jakarta ke Tokyo. Pakai sistem lama,
Harus nunggu bus, kereta, kapal, macet di pelabuhan, terus dicek dulu sama petugas imigrasi, bank perantara. Lama. Tapi kalau pakai XRP, itu kayak lu pesen tukang ojek kripto yang datang dalam 1 detik ngebut pakai motor jet. Gak lewat jalan tol, langsung lompat ke Jepang, dan duit lo langsung sampai ke alamat tujuan tanpa tanya, "Mas, helmnya dapat pinjem ya?" Kalau lo belajar sesuatu yang baru dari penjelasan ini, kasih like ya. Dan kalau pengen dapat info kayak gini terus, langsung subscribe. Gratis tapi ilmunya mahal. Tapi bro, ada masalah besar muncul. Di penghujung tahun 2020, dunia kripto diguncang kabar mengejutkan. SEC, Securities and Exchange Commission, semacam polisi pasar modal di Amerika Serikat, menggugat Ripple Labs, perusahaan di balik XRP. Tuduhannya, SEC menuduh bahwa XRP adalah sekuritas, saham, obligasi, dan Ripple telah menjualnya secara ilegal tanpa mendaftarkannya terlebih dahulu. Buat lo yang belum familiar, kalau suatu aset dikategorikan sebagai sekuritas, maka penjualannya harus melalui proses registrasi ketat sesuai aturan pasar modal. Dampak langsung, harga anjlok, exchange panik. Begitu berita gugatan ini muncul, harga XRP langsung terjun bebas sampai lebih dari 50% dalam hitungan hari. Banyak exchange besar seperti Coinbase dan Binance US langsung delisting XRP dari platform mereka karena takut terkena masalah hukum. Komunitas XRP panik. Investor lama bingung, yang baru takut masuk. Ripple Labs sendiri kehilangan banyak mitra dan kepercayaan pasar. Banyak yang berpikir, wah Ripple tamat nih. Ripple gak menyerah, lawan balik di pengadilan. Tapi yang menarik, Ripple gak kabur. Mereka melawan di pengadilan dengan argumen kuat antara lain, XRP adalah mata uang digital, bukan sekuritas. Transaksi XRP terjadi di pasar sekunder, bukan antara investor dengan Ripple langsung. Bitcoin dan Ethereum nggak dianggap sekuritas. Kenapa XRP diperlakukan beda? Pertarungan ini berlangsung lebih dari 2 tahun, penuh drama, dokumen ribuan halaman, saksi ahli, dan tekanan publik. Titik balik. Kemenangan XRP di tahun 2023. Akhirnya, pada 13 Juli 2023, Hakim Federal Amerika Serikat menjatuhkan keputusan. XRP bukan sekuritas dalam penjualan di pasar sekunder. Itu artinya, XRP yang diperdagangkan di exchange, seperti Indodex, Binance, DST, tidak melanggar hukum. Ini jadi salah satu kemenangan hukum paling bersejarah di dunia kripto. XRP langsung melesat naik. Beberapa exchange mulai listing ulang XRP. Kepercayaan publik kembali tumbuh. Efek jangka panjangnya adalah Ripple makin disegani karena berani melawan regulator besar. XRP dilihat sebagai aset kripto yang punya legitimasi hukum lebih kuat dari sebelumnya. Keputusan ini juga jadi preseden penting buat proyek kripto lain yang digugat SEC, seperti SOL, ADA, dan lain-lain. Banyak orang makin tertarik belajar soal XRP karena merasa, kalau sampai digugat segitunya, berarti ini koin punya potensi besar dong. Harga XRP udah kembali naik drastis dan bahkan hampir menyentuh level tertingginya sepanjang masa, ATH, di $3,84. Tapi menariknya, semakin naik, justru makin banyak yang makin percaya dan terus HODL. Kenapa? Yuk kita bahas alasannya satu persatu. 1. Dulu undervalued, sekarang mulai validasi diri. Sebelum bulan Juni-Juli 2025, XRP masih dipandang undervalued karena harganya berkisar $0,4 sampai $0,6 selama bertahun-tahun. Banyak yang bilang, XRP ini koin diskonan, tinggal nunggu waktu. Dan ternyata sekarang terbukti, naik 5 kali lipat dalam waktu singkat, dan sentimen positif makin menguat. 2. Adopsi RippleNet masih terus berkembang. Salah satu alasan utama kenapa XRP dipercaya banyak orang adalah karena RippleNet makin diadopsi luas, terutama di
Asia, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Filipina. Timur Tengah, UAE, Arab Saudi. Kemitraan besar, SBI Holdings, Tranglo, dan institusi keuangan besar. Proyek CBDC di beberapa negara berkembang. Fundamental makin kuat, bukan cuma hype. 3. Punya real use case, bukan koin hype. Beda dengan koin-koin yang naik karena selebriti, XRP punya fungsi nyata, menghubungkan bank dan perusahaan besar untuk transfer uang lintas negara cepat dan murah. Holder XRP percaya, kalau masa depan kripto ditentukan sama utilitas, XRP pasti bertahan. 4. Komunitas yang setia dan optimis. Walau pernah dihantam kasus SEC dan harga sempat nyungsep, komunitas XRP nggak pernah bubar. Bahkan sekarang, makin aktif karena udah terbukti. XRP menang di pengadilan. Harga kembali naik signifikan. Tagline mereka masih sama. Diam-diam menghanyutkan. 5. Banyak yang sudah averaging dan DCA sejak lama. Buat yang udah nyangkut dari harga tinggi dulu, banyak yang rajin DCA saat harga rendah. Sekarang, sudah mulai balik modal bahkan cuan besar. Itu sebabnya XRP jadi semacam kisah comeback hero di dunia kripto. Jadi, masih worth it? Kalau lu percaya dengan visi Ripple, sabar dengan waktu, dan gak buru-buru mau profit dadakan, maka XRP bisa jadi salah satu koin yang layak dipegang. Apalagi kalau someday regulasi makin jelas. Bank makin banyak pakai ODL. Sentimen market membaik. Bisa jadi XRP bakal kejutan besar. Masa depan XRP. Di ujung antara harapan dan tantangan. Banyak investor menyebut XRP sebagai kuda hitam di dunia kripto. Tapi apakah dia bisa jadi pemenang? Jawabannya tergantung 2 faktor kunci. 1. Adopsi oleh institusi keuangan global. Ripple bukan proyek iseng-iseng yang cuma jual mimpi. Sejak awal mereka menargetkan bank, lembaga keuangan, dan pemerintah sebagai pengguna utama. Dan faktanya, lebih dari 100 institusi keuangan pernah uji coba atau integrasi RippleNet. Negara-negara seperti Jepang, India, dan UAE terbuka dengan teknologi ini. Ripple juga aktif di proyek CBDC di beberapa negara berkembang. Kalau semakin banyak institusi besar resmi mengadopsi ODL dan RippleNet, maka permintaan terhadap XRP akan meningkat drastis. 2. Kepastian regulasi, terutama di Amerika Serikat. Kasus Ripple versus SEC tahun 2020 sampai 2023 menunjukkan satu hal penting. Regulasi bisa membunuh atau menghidupkan proyek kripto. Walau XRP dinyatakan bukan sekuritas, dunia belum sepenuhnya bersih dari ketidakpastian hukum. Masa depan XRP akan jauh lebih cerah jika AS dan negara lain mengakui XRP sebagai aset digital legal. Ripple bisa beroperasi bebas di pasar global. Dan investor institusional masuk tanpa khawatir dituntut otoritas. Bayangkan, kalau 2 hal ini terjadi, kalau XRP diadopsi oleh ratusan bank, diterima regulator global, dukung arus dana lintas negara dengan volume triliunan dolar, maka bukan nggak mungkin XRP naik peringkat jadi infrastruktur keuangan global. Beberapa orang bahkan menyebut XRP sebagai calon Swift 2.0. Tapi ingat bro, selalu ada risiko. XRP bukan satu-satunya proyek yang menyasar sektor keuangan. Teknologi terus berkembang. Siapa tahu muncul pemain baru. Ripple masih harus berjuang menghadapi kompetitor dan birokrasi. Makanya, investasi jangan karena FOMO, tapi karena ngerti visi dan siap dengan risikonya. Sebagai penutup, gua mau nanya nih, lo tim sabar atau tim instan? XRP bukan koin buat yang cari cuan besok pagi, tapi buat lo yang punya visi jangka panjang, kesabaran, dan keyakinan pada utility di dunia nyata, maka XRP bisa jadi bagian penting dari portofolio investasi lo. Gua nggak tahu XRP bakal ke bulan atau enggak, tapi satu hal gue yakin, belajar bareng bakal jauh lebih seru. Jadi klik like, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya.